Ini adalah hari kedua saya dan AA Sahrul berada di kota Amsterdam. Kita akan mulai berpetualang kembali dan mencari tahu tentang perkembangan Islam yang ada di sini dan belum sempat kita dapatkan di hari kemarin. Mengelilingi kota Amsterdam, saya bertanya dalam hati, kok saya tidak pernah melihat masjid ya? Tiba-tiba rasa rindu akan suara azan menyelinap di dalam hati. Dan sepertinya AA Sahrul tahu apa yang ada di pikiran saya. Karena dia membawa saya ke salah satu masjid yang ada di tengah kota Amsterdam, Fatih Mosque. Ini dia nih. Iya, sekarang ini kita udah ada di depan Fatih Mosque. Jadi kalau di Turki ada masjid yang dijadikan gereja, tapi kalau di sini gereja jadi masjid. Betul, dan ini didirikan oleh komunitas Muslim di sini ya, komunitas dari Turki kalau nggak salah. Pendirinya ya. Pendirinya. Kalau lihat dari depan sih bisa nggak kelihatan karena menyatu dengan gedung yang lain. Yuk kita masuk yuk. Ya. Melihat halaman depannya saja, saya tidak menyangka ini adalah sebuah masjid. Kecuali beberapa orang yang saya lihat di depan bangunan ini adalah kebanyakan orang Turki. Masjid ini tidak memiliki kubah apalagi menara tinggi untuk mengumandangkan azan. Yang lebih membuat saya haru, masjid ini berdiri di atas bekas bangunan gereja. Memang untuk membangun sebuah tempat beribadah di sini agak sulit. Jadi kebanyakan masjid-masjid yang ada di Amsterdam ini berdiri di atas bekas bangunan gereja. Bahkan di dalam masjid pun masih terasa bekas altar yang sekarang ditutup. Nah, kita sudah di dalam masjid ini ya, dan di sebelah kita sudah ada Mr. Mehmet ya. Mehmet, beliau adalah pengurus dari masjid ini ya. Assalamualaikum Mr. Mehmet, this is my friend. Welcome. She want to know about this mosque, the history about the mosque. Maybe you can tell to us. This building is built in 1929 as a Catholic church, and it's been used as a Catholic church till 1971. Because 1971. there weren't any Christians coming to the mosque, it's been closed. Ternyata setelah gereja ini ditutup, bangunan ini sempat berubah fungsi menjadi toko musik dan juga toko karpet. Sebelum akhirnya dibeli oleh komunitas Muslim Turki dan dijadikan Masjid Fatih sampai sekarang. Mehmet juga menjelaskan untuk menjadi Muslim di Belanda tidak terlalu sulit. Karena jumlah Muslim di Belanda yang cukup banyak, yaitu sekitar 1 juta orang dari 16 juta penduduk. Dan Muslim di sini biasanya tergabung dalam komunitas-komunitas yang solid. Bangunan Masjid Fatih ini dari luar memang tampak kecil, tapi di dalamnya cukup luas, walaupun tidak terlalu megah dan penuh hiasan kaligrafi. Terdapat lafaz Allah yang tampak besar di dinding bagian kiblat. Interior masjid yang didominasi bata, warna krem dan karpet berwarna merah ini cukup terang. Karena cahaya alami dari matahari banyak masuk melalui jendela-jendela besar di bagian atas bangunan. Suasana masjid di sini sama seperti di masjid kebanyakan, tenang dan juga syahdu. And it's not only for Turkish people, right? No. For all Muslim in the world. Because praying is universal, everyone prays with the same method, so everyone is welcome. Masjid ini memang didirikan oleh warga Turki, tetapi saya juga melihat Muslim Maroko yang mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran dengan merdu. Sungguh Islam yang damai, Islam yang indah. Alhamdulillah dengan bertemu saudara-saudara Muslim saya di Amsterdam ini, saya lebih banyak belajar dan lebih banyak bersyukur kalau saya lahir dan tumbuh sebagai seorang muslimah. Masih banyak sejarah tentang Islam atau perkembangan Islam dan kaum muslim yang ada di Eropa,
Masih banyak juga informasi yang akan saya gali di beberapa negara di Eropa. Dan besok, saya masih ada di Belanda dan akan melancong ke kota Rotterdam untuk melihat perkembangan Islam yang ada di sana. Penasaran kan? Terus saksikan derap langkah Sang Khalifah setiap hari selama bulan Ramadan hanya di Trans TV.